Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Tayyib, insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita berada pada majlis yang ke-74 dari kitab ini. Tayyib. Kemarin kita sudah selesaikan pembahasan ghuslul mayyit, memandikan jenazah. Ya. Maka pada pertemuan hari ini kita melanjutkan mengkafani jenazah. Tayyib. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya wa takfinihi, dan mengkafani jenazah. Sudah berlalu tentang hukum memandikan, mengkafani, mengantar jenazah dan menguburkannya serta mensalatkannya. Itu hukumnya fardu kifayah. Naam. Pembahasan yang kedua adalah sifatu at-takfin atau takfinul mayyit, tata cara mengkafani jenazah. Taib. Di sini saya akan jabarkan tentang tata cara mengkafani jenazah. Ya, setelah selesai dimandikan jenazah tersebut, tentu yang wajib adalah mengkafaninya. Iya. Dan pada pembahasan memandikan jenazah kemarin, kita telah jelaskan bahwa setelah jenazah itu dimandikan, ya, maka diberikan kain khusus yang kering untuk mengeringkan badannya. Iya, untuk mengeringkan badannya. Kalau dia perempuan, rambutnya disisir, kemudian dikepang menjadi 3, diletakkan di belakang, dan seterusnya. Ya, setelah selesai dimandikan, maka kita mulai merincikan tentang takfinul mayyit, bagaimana cara mengkafani mayyit. Adab yang pertama dalam mengkafani mayyit, ya, hendaklah kain kafan yang digunakan, ya, itu harganya diambil dari harta si mayyit. yakni kafan yang dibelikan serta apa saja yang dipakai untuk memandikan jenazah itu asalnya diambil dari harta si mayyit, ya. Iya, diambil dari harta si mayyit. Mulai dari kafannya, beli peralatan untuk memandikannya seperti odol,
dan semisal dengannya, harganya tidak mahal ya, murah saja. Termasuk kain kafan. Iya. Dan kalau misalnya dia tidak memiliki harta, bisa ditutupi oleh kaum muslimin dari kalangan keluarganya. Iya. Wajib bagi keluarganya untuk membelikannya, bertanggung jawab ya dalam hal tersebut. Ya, khususnya orang yang menjadi ahli warisnya, anak apa? Ya, si mayit tersebut. Ya. Baik. Kemudian adab yang kedua dalam mengkafani mayit, sepantasnya kain kafan tersebut panjang dan tebal. Yakni kain kafan tersebut mencukupi, panjang dan tebal. Yakni luas, lebar, cukup. Yang dimana kain kafan ini cukup untuk menutup seluruh jasad si mayit tersebut. Nah, ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah in istata'ah." Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya muslim atau muslimah, maka hendaklah dia memperbagus kafannya jika dia sanggup. Memperbagus di sini ya, memperbagus di sini maksudnya kain kafan itu cukup untuk menutupi jasad, tebal, panjang, lebar. Bukan maksudnya di sini falyuhassin, dia memperbagus kain kafannya, dia beli yang paling mahal. Karena sudah kita terangkan bahwa sebenarnya kafan itu tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi si mayit. Iya kan? Selain untuk menutup auratnya saja. Itu saja. Selain daripada itu, kafan itu tidak memberi manfaat. Maka membeli kafan yang mahal itu menghamburkan harta namanya. Iya. Gak ada yang bermanfaat bagi si mayit kecuali amalannya saja. Adapun kafan itu tidak memberi manfaat kecuali menutup aurat. Nah, kan itu para ulama berkata, wal muradu bi ihsanil kafan, kata para ulama, yang diinginkan dengan ihsanil kafan ini sabda Nabi falyuhassin kafanah, ya kan? Hendaklah dia memperbagus kafannya, dia buat ihsan kafannya. Ya, kata para ulama yang diinginkan dengan bi ihsanil kafan maksudnya adalah menggunakan kain kafan yang nazafah, menggunakan kain kafan yang bersih. Itu maksudnya memperbagus kafan. Kasafatuh, menggunakan kain kafan yang tebal. Wasatruhu, menggunakan kain kafan yang bisa menutupi aurat. Tuwassituh, menggunakan kain kafan yang sedang-sedang, enggak mahal. Paham ya? Tidak mahal. Bukan yang diinginkan dengan kain kafan itu adalah as-sarfu fihi, berlebih-lebihan ya padanya, sehingga dibeli yang paling bagus, wal mughalah, yang paling mahal, nafasatah, bukan pula yang terlalu jelek ya. Jadi bukan yang paling mahal, bukan pula kain kafan yang paling buruk ya, sehingga kalau bisa robek kalau dipegang, karena ini bisa membahayakan aurat si mayit. Jelas ya? Adab ketiga, ini saya ringkas ya, saya bedah ini buku, saya ringkaskan. Adab ketiga, fa in dhaqal kafan an dzalik, kalau kain kafannya ternyata sempit ya, sedangkan kain kafan ini tidak bisa menutupi seluruh jasad, maka cukup yang ditutup itu kepalanya. Iya. Cukup yang ditutup apa? Kepalanya. Iya. Dan apa yang tersisa ya, dari bawahnya, bagian kakinya, maka cukup ditutupi dengan daun.
Kalau di dalam sebuah hadis disebutkan cukup ditutup dengan al-idkhir. Idkhir itu sejenis tumbuhan atau daunan. Ya, karena itu di zaman Nabi SAW, hal itu terjadi pada sebagian sahabat yang meninggal dia tidak punya kain kecuali kain yang cukup menutupi bagian atasnya, seperti Mus'ab bin Umair ketika dia pergi berperang. Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang kaya ya. Membaca kisahnya itu meneteskan air mata. Beliau adalah orang yang kaya di Mekah. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Dia meninggalkan semua hartanya. Dan dia adalah orang yang paling pertama diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di Madinah. Orang paling pertama berdakwah yang disuruh oleh Nabi SAW, yang diutus. Maka hampir semua orang-orang di Madinah, orang Ansar, termasuk orang yang dikenal dari orang Ansar seperti Usaid bin Khudair, ya, orang-orang tokohnya orang Ansar, dan beberapa tokoh orang Ansar masuk Islam, itu semuanya masuk Islamnya di tangan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini orang kaya, dia tinggalkan Mekah dan dia tinggalkan semua hartanya, sehingga dia tidak membawa sepeser pun dari pakaian. Maka ketika terjadi perang, ya, beliau diperintah oleh Nabi SAW untuk memegang bendera sebagai lambang kekuatan kaum mujahidin. Maka tangannya dipotong, ya. Yang pegang bendera itu tangannya dipotong. Kemudian diambil dengan tangan kirinya lagi dipotong, sampai yang tersisa lengan kanan dan lengan kirinya. Tayyib. Tapi dia masih hidup, dia masih bisa berjihad. Diambil bendera itu dengan kedua lengannya yang sudah terpotong. Dia tetap bisa berdiri sampai dia dihujami dengan berbagai macam pedang dan tombak dan panah, sampai beliau terluka-luka, sampai 80 tusukan yang melekat di badannya. Baru dia tersungkur, mati. Nah, setelah dia meninggal, dia tidak punya kain kafan, sepeser pun tidak punya, kecuali dia punya satu kain saja, yaitu kain yang kalau menutup bagian atasnya itu akan terlihat bagian kakinya, dan kalau ditutup bagian kakinya terlihat bagian kepalanya. Ya, cuma itu satu kain yang dia tinggalkan di dunia. Dia tidak punya pakaian yang lain. Jadi Nabi SAW ketika ditutup bagian kepalanya, dibiarkan kakinya kelihatan dan ditutup dengan al-idkhir, dengan sejenis daun yang dikenal di masa orang-orang Arab pada waktu itu. Taib. Ini kisah Mus'ab bin Umair. Taib. Ini dalil ya, yang kata Nabi SAW waktu dikuburkan itu. Di sini hadisnya diringkas ya, itu tadi hadis yang saya bacakan kisah panjangnya. Kata Nabi SAW, "Du'uha mimma yali ra'sah." Tutupilah jasadnya dengan kain kafan tersebut, yali ra'sahu, di bagian atasnya. Guttu biha ra'sahu, maksudnya ini dalam riwayat lain, tutupi bagian kepalanya dengan kafan. Waja'alu ala rijlaihi al-idkhir, dan letakkanlah di kedua kakinya al-idkhir. Idkhir ini sejenis tumbuhan ya, daun. Ini adab yang ketiga ya. Kalau kafannya misalnya sedikit, ya seperti itu adabnya. Kemudian adab yang keempat, kalau kafannya sedikit sementara orang yang meninggal itu banyak, dan itu biasa terjadi pada peperangan atau pada kematian massal karena kecelakaan atau karena apa saja, gempa atau apa. Kalau ternyata kafannya sedikit sedangkan yang meninggal itu banyak, maka boleh mengkafani jamaah kaum muslimin di antara mereka dalam satu kain kafan. Ya. Misalnya kafannya satu, dimasukkan 2-3 orang dalam satu kafan. Ya. Dimasukkan 2 orang bisa dalam satu kafan. Taib.
dan didahulukan di antara mereka untuk dimasukkan dalam liang lahat, dalam kuburan. Yang paling didahulukan di antara mereka adalah yang paling qari, yang paling banyak menghafal Quran. Iya, yang paling banyak menghafalkan Al-Quran. Dan ini dalil tentang yang paling terbaik di antara mereka adalah yang paling berilmunya dan paling hafidh Quran di antara para sahabat. Iya, ini terjadi dalam hadis Anas bin Malik ketika terjadi perang Uhud. Nabi SAW melewati Hamzah bin Abdul Muttalib dalam kondisi jasadnya itu sudah judi'ah, mustilabih, sudah dimutilasi, bahasa kita sudah dimutilasi. Telinganya dikupas, dilepas, matanya dicongkel, lidahnya dipotong, bahkan jantungnya itu dilobangi. Diambil jantungnya oleh siapa? Oleh Hindun, karena dia dendam ya. Waktu terjadi ini terjadi kan di perang Uhud ya. Di perang Badar itu banyak kaum musyrikin yang dikalahkan, mereka ditumpas, mereka dihabisi oleh Nabi dan para sahabatnya, padahal jumlah mereka cuma 313. Jumlah orang musyrik 1000. Perang Badar mereka dihancurkan, mereka dikalahkan. Allah turunkan para malaikat untuk menghancurkan mereka. Maka pembalasan mereka terjadi pada perang yang terjadi setelah perang Badar. Itu pembalasan orang musyrikin yang dikenal dengan perang Uhud. Di situ banyak kaum muslimin yang meninggal karena ada sebab. Ya, kisahnya panjang. Kemudian disitulah terbunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dengan terbunuhnya Hamzah, mereka karena mereka dendam sekali, maka mereka mutilasi itu Hamzah. Sampai wajahnya Hamzah itu tidak dikenali, dihancurkan. Telinganya, mulut, lidahnya, hidungnya diambil, diambil hidungnya, dicongkel. Kemudian jantungnya, sampai dia ambil jantungnya lalu dia makan jantungnya. Iya, dia makan jantungnya, dia makan. Saking dendamnya ya. Taib. Jadi ketika Nabi melewati Hamzah dibuat seperti itu, dimutilasi, maka beliau berkata, laula an tajida Safiyatu fi nafsiha taraktuhu. Kalau seandainya bukan karena kesedihannya Safiyah. Safiyah ini istrinya Hamzah, bibinya Nabi SAW. Kalau seandainya bukan karena kesedihannya Safiyah, ya, yakni saudarinya Hamzah, bibi Nabi SAW. Kalau seandainya bukan karena saya tidak melihat kesedihan Safiyah terhadap dirinya, maka saya akan biarkan Hamzah ini dimakan oleh as-siba wat tayr, dimakan oleh al-afiyah. Bahasanya di sini al-afiyah. Al-afiyah ditafsir oleh para ulama yakni as-siba wat tayr, dimakan oleh binatang buas dan dimakan oleh burung. Sehingga dia nanti, kata Nabi SAW, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat min butunit tayr was-siba. Dibangkitkan oleh Allah taala pada hari kiamat dari dalam perutnya burung dan binatang buas. Ya, seandainya bukan karena kesedihan Safiyah, saya biarkan dia dimakan oleh binatang buas dan burung. Tapi karena beliau kasihan melihat Safiyah, ya, terhadap saudaranya, ya, maka Nabi SAW pun, ya, mengkafani dia dari namirah, ya, sejenis kain kafan, ya. Nabi SAW mengkafani Hamzah dari namirah, sejenis kain kafan. Dan wakanat idha khammarat ra'sahu badat rijlah, yang dimana kalau ditutupi bagian atasnya, bagian kepalanya, maka bagian kakinya kelihatan, dan kalau ditutup bagian kakinya, kepalanya kelihatan. Fa khammara ra'sahu, maka Nabi SAW menutupi bagian kepalanya. Tayyib, walam yusalli ala uhudin minasyuhada gairah, dan Nabi SAW tidak mensolati jenazah sahabat yang menjadi syahid di perang Uhud kecuali Hamzah saja. Hamzah saja yang beliau solati. Wa qala ana syahidun alaikumul yaum. Kemudian Nabi SAW berbicara dan berkata, saya akan jadi saksi atas kalian semua pada hari ini.
yakni saksi kelak pada hari kiamat. Maka kata Anas, wa kasrat al-qatla wa qallatis siyab. Pada waktu itu banyak sahabat yang meninggal ya, dan memang benar ya, di perang Uhud itu banyak sahabat yang meninggal. Itu karena ada kejadian yang saya sebutkan tadi ya, yaitu kejadian yang kisahnya masyhur. Nabi SAW perintahkan pasukan yang berada di bagian belakang, yang berada di atas bukit, namanya Bukit Uhud. Karena Nabi SAW berperang di Uhud, ada bukit di sana, dan Nabi SAW berperang di depannya bukit tersebut, sedangkan para sahabat diperintah oleh Nabi SAW untuk tetap berjaga di Bukit Uhud tersebut untuk menjaga kaum musyrikin, jangan sampai mereka menyerang dari dua arah, depan dan belakang. Kata Nabi, apapun yang terjadi, walaupun burung menyambar kami, walaupun apapun yang terjadi, jangan kalian turun. Tapi karena Nabi sudah memukul mundur pasukan musyrik dan sebagian kaum muslimin mengumpulkan ghanimah, maka pasukan di atas berkata, kita sudah menang, kaum muslimin mengumpulkan ghanimah. Kata ketuanya, jangan turun. Kata Nabi, apapun yang terjadi jangan kalian turun. Katanya mereka sudah menang. Maka akhirnya turunlah sebagian besar di antara mereka, dan pasukan Khalid pada waktu itu beliau masih musyrik, Khalid ibn Walid, dia berdiri di belakang, dan sebenarnya dia sudah berusaha berulang kali, ini pasukannya Khalid ya, dia sudah berulang kali pergi ke belakang ingin mengepung, tapi dia tidak bisa karena dia setiap pergi ke belakang dihujani dengan panah. Dihujani dengan apa? Panah. Maka setelah itu karena turun sebagian di antara mereka, yang tersisa cuma beberapa orang saja yang tidak sampai 10. Nah, mereka itulah yang dihabisi oleh Khalid, ditebas. Akhirnya mereka meninggal dan Nabi SAW terkepung. Itulah yang jadi akibat kenapa banyak sahabat yang mati. Bahkan dikabarkan Nabi juga meninggal di perang Uhud karena beliau ditombak sampai topi besi beliau itu 2 lapis hancur, dan mulutnya juga hancur, giginya pecah. Kemudian dia ditebas dengan pedang dari belakangnya, tombak, sampai belum merasakannya sampai 1 bulan sakitnya. Ini dalil tentang kisah perang Uhud ya. Jadi asyahid di sini pada dalil ini, kata Anas, banyak orang yang meninggal sedangkan kain kafan sedikit. Maka mereka pun dikumpulkan dalam satu kain kafan dan satu kubur, 3 orang atau 2 orang. Jadi satu kuburan, satu lubang dimasukkan 2-3 orang. Iya, siapa yang paling banyak Qur'annya, mereka yang lebih dahulu dimasukkan ke liang lahat. Iya, dan mereka dikafani 2-3 orang dalam satu kain kafan. Ini saya kira jelas. Kemudian adab yang kelima. Adab yang kelima dari kefiat mengkafani, tidak diperbolehkan melepaskan pakaian orang yang mati syahid yang berperang di medan jihad ya, yang kutila fiha, yakni kutila fil ma'rakah, yang meninggal di medan jihad, di medan perang. Tidak boleh dilepaskan pakaiannya, dibiarkan pakaiannya berdarah, bersimpah darah. Bahkan dia, syariat Islam, orang yang mati syahid seperti ini dikuburkan dengan pakaian-pakaiannya yang bersimbah darah, berdasarkan sabda Nabi SAW terhadap para sahabat yang meninggal di perang Uhud, zammiluhum fi thiyabihim, selimuti mereka dengan pakaian mereka. Ya, zammiluhum fi thiyabihim, dalam lafaz yang lain zammiluhum bidimaihim, selimuti mereka dengan darah-darah mereka. Jadi pakaian mereka dibiarkan ya, tidak dilepaskan. Iya. Yani mereka, pakaian mereka ini berdarah, kalau mau dikafani dengan pakaiannya yang berdarah tersebut. Adab yang keenam, disunnahkan untuk mengkafani ya jenazah asyuhada, jenazah orang yang mati syahid, bithaubin wahid, dengan satu kain, atau aksar fawqa thiyabihi, atau lebih daripada satu kain di atas pakaiannya. Ini yang tersebutkan tadi ya. Iya. Jadi adab yang kelima tadi, tidak boleh melepaskan pakaiannya orang yang mati syahid
Adab yang keenam, disunnahkan mengkafani dia ya dengan bajunya yang ada di badannya yang bersimbah darah tadi. Boleh menggunakan satu kain kafan dan boleh menggunakan lebih daripada satu. Iya. Boleh menggunakan lebih daripada satu. Adab yang ketujuh, khusus bagi orang yang berihram untuk haji atau umrah, dia dikafani dengan dua kain ihramnya. Dia dikafani dengan dua kain ihramnya yang dia meninggal padanya. Ini hadisnya sudah lewat. Adab yang kedelapan, disunnahkan ya pada kain kafan sebagai berikut. Nah, ini sekarang sudah masuk bagaimana yang sunnah pada kain kafan. Iya. Ini pada adab yang ke-8. Disunnahkan pada kain kafan sebagai berikut. Satu, disunnahkan yang berwarna putih. Ya, jadi adab ke-8 ini ada beberapa poin, ya, ada beberapa poin. Disunnahkan pada kain kafan itu berwarna putih karena Nabi bersabda, "Albisu fi thiyabikumul bayad." Pakaikanlah ya, pakaikanlah dari pakaian dari kain kalian untuk orang yang telah meninggal dengan yang berwarna putih. Fa innaha khairu thiyabikum. Ya, afwan ya. Kata Nabi SAW, albisu, pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Karena pakaian yang berwarna putih adalah sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah pakaian yang berwarna putih untuk orang mati di antara kalian. Jadi baju yang paling bagus, kata Nabi, khair thiyab, pakaian yang paling terbaik adalah pakaian yang berwarna putih untuk orang hidup dan untuk orang yang mati. Makanya hari Jumat paling bagus itu menggunakan baju putih, jubah putih, ya. Taib. Adab yang kedua dari pakaian yang disunnahkan pada kafan adalah salah satu aswab, 3 lapis kafan. Iya, 3 lapis kafan. Ini berdasarkan hadits Aisyah, bahwasannya Nabi SAW itu dikafani dengan 3 kain kafan. Ya, bahwa Nabi SAW dikafani dengan 3 kain kafan Yamaniyah dari Yaman, bidun sahuliyah, berwarna putih dan agak bergaris, ada corak garisnya. Min kursuf, terbuat dari kain katun. Jadi jenis kainnya dari kain katun. Laisa fihinna qamis, kain kafan itu tidak ada padanya baju yang berjahit. yakni kain tersebut tidak boleh kain yang berjahit. Difaham apa maksudnya tidak boleh kain yang berjahit? Fahami dulu. Maksudnya bukan kain seperti baju ada lengannya, ada kancingnya, ya, ada lengannya, ada kantongnya. Begitu maksudnya itu. Laisa fihinna qamis, tidak berjahit. Ya. Adapun kalau kain kafan tersebut tidak lebar, kemudian dijahit tengahnya supaya lebar, bisa atau tidak? Bisa. Saya kasih paham karena antum tidak pernah praktik. Di lapangan itu antum pergi ke toko beli kain kafan, ada kain kafan itu tidak lebar. Tidak mungkin antum bungkus itu si mayit dengan kain kafan yang tidak lebar itu. Kalau lebarnya kain kafan itu misalnya 50 cm, berarti ini tehel ini 60 cm, lihat, tah? 60 cm. Bisa antum bungkus itu si mayit
Tidak bisa. Jadi kalau antum beli kain 60 cm saja dan tidak ada kain yang lebar, berarti antum beli lagi 60 cm di sampingnya. Nanti tengahnya dijahit. Ya, jangan antum salah paham. Hadis ini kain kafan itu tidak boleh berjahit. Maksudnya tidak boleh berjahit seperti baju. Iya. Sampai antum keliru. Kalau dijahit tengahnya seperti itu enggak apa-apa. Nah, mau dijahit pakai tangan, mau dijahit pakai mesin. Tapi kalau antum dapatkan kain kafan yang lebar langsung 1 meter lebih, 1 meter atau 1 meter lebih, nah itu bagus ya kalau ada yang lebar lah. Kalau panjangnya kan sudah tidak masalah kan? Kalau panjangnya kan sudah tidak masalah ya. Buat panjangnya buat 2 meter, tergantung. Jadi antum kalau mau beli kafan, antum ukur saja si mayit berapa tingginya. Misalnya tingginya 160 rata-rata ya, 160. Jadi antum lebihkan di kepala 30 cm, lebihkan di bawah 20 cm. Bagian kepala antum harus lebihkan lebih banyak dibandingkan bagian bawah. Kenapa? Karena kepala lebih besar, mengambil ruang lebih banyak, sehingga ketika antum mau ikat nanti akan sedikit sisanya. Dipaham maksudnya? Iya. Nanti kalau sudah sampai di prakteknya nanti akan saya contohkan ya. Walaupun kita tidak praktek, tapi saya akan contohkan seperti di praktek. Iya. Jadi bagian kepalanya lebih banyak disisakan. Sama nanti kalau antum sudah mandikan, kan antum angkat itu jenazah. Angkat itu jenazah, sedangkan kain kafan itu sudah siap. Jadi ada orang yang mandikan jenazah, ada orang yang siapkan kafan. Ya, nanti praktik nanti saya jelaskan semua ya, insyaallah. Gimana caranya? Dan alhamdulillah untuk sekarang ini kalau di negeri kita ini, khususnya di sini yang saya saksikan, itu sudah ada yang dijual memang khusus satu set. Ya, sudah ada dijual khusus satu set untuk orang yang meninggal. Satu set sudah ada kafannya, sudah ukurannya sudah dilebihkan memang. Ada kafannya berapa lapis, kemudian talinya khusus untuk talinya nanti ada sudah disiapkan, tinggal digunting sedikit. Kemudian ada kapur barusnya, ada sikat giginya, ada samponya, lengkapnya sudah. Ya. Sudah lengkap, tinggal dibeli satu set jadi. Jelas ya? Iya. Ini untuk zaman sekarang karena sudah ada kemudahan. Kalau dulu itu tidak ada yang seperti itu. Jadi orang yang pergi beli kain di pasar, dijahit tengahnya, kemudian diukur lagi bagian atas kepalanya dilebihkan 30 cm, bagian bawahnya dilebihkan juga sekian cm, baru diukur panjangnya tali tersebut, baru dibawa ke toko. Dulu seperti itu saya. Waktu belum ada yang seperti itu. Ya 10 tahun yang lalu. Jadi kita ukur, kemudian dibawa ke toko, baru dibelikan. Tapi sekarang saya lihat semakin mudah ya. Orang sudah, karena banyak orang yang sudah mati, jadi pengalamannya bertambah. Baik. Kemudian yang disunnahkan pada kain kafan yang ketiga, sudah 2 ya. Yang pertama warna putih, yang kedua kain kafannya 3 lapis. Iya, kain kafannya 3 lapis. Naam. Kemudian yang ketiga yang disunahkan pada kain kafan itu, hendaklah salah satu dari kain kafan tersebut ada yang habroh, ada yang bergaris. Ini jika mudah. Jadi dari 3 kain kafan itu disunahkan kalau memang bisa ada satu kain yang bergaris. Karena hadisnya tadi ada, saya sudah sebutkan ya. Ya ini salah satunya, idza tuwfi ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi thawbin hibrah. Apabila salah seorang di antara kalian wafat dan dia mendapati kelapangan, fawajada syai'an, yakni dia punya kelapangan harta,
hendaklah dia memberikan kain kafan, dia mengkafani dengan pakaian dari hibrah. Hibrah ini ya sejenis kain yang bergaris. Kalau tidak mudah ya susah. Kalau kain kafannya polos semua tidak ada masalah, insyaallah. Dalam lafaz yang lain, man wajada si'atan, siapa yang mendapati kelapangan, falyukaffan, ya hendaklah dia mengkafani fi thawbin hibrah, menggunakan kain kafan yang bergaris. Ya. Dan ini kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala tidak bertentangan dengan hadis yang datang sebelumnya, yaitu adab yang pertama yang mengatakan bahwa disunahkan kafan yang berwarna putih, tidak bertentangan insyaallah. Iya. Kemudian sunnah yang keempat, disunahkan pada kain kafan tersebut ya tabkhiruhu salasan. Iya. Dia melakukan dia mengharumkan kain kafan tersebut salasan 3 kali. Iya. Dia mengharumkan kain tersebut sebanyak 3 kali. Dalam hadis, idza jammartumul mayyit fa'ajmiruhu salasan. Jika kalian memberikan wewangian pada si mayit, maka lakukanlah sebanyak 3 kali. Iya, yakni dia membubuhi minyak wangi pada lapisan kain tersebut, yang pertama, 2, dan ketiga. Dan kalau misalnya parfumnya kurang, cukup lapisan yang paling pertama yang menyentuh jasad. Iya, yang menyentuh jasad. Iya, jadi nanti akan saya praktekkan ya. Misalnya kafan itu, kalau antum mau praktekkan kafan itu, kafan kan ada ikatannya, tah? Iya. Ada itu kain kafan. Sekarang yang lapisan paling luarnya setelah setelah ikatan, ya. Baik. Jadi mana yang paling di atas, mana yang paling luar, dia diletakkan paling bawah. Dipaham ya? Jadi ada itu jenis kafan, tapi sebenarnya bukan kafan, itu plastik. Paham ya? Dia adalah plastik yang berwarna putih. Plastik yang berwarna putih, lebar juga kayak kain kafan. Itu biasa digunakan kaum muslimin. Ini bukan harus ya. Cuma biasanya karena itu sudah jadi kebiasaan. Dan itu sebenarnya bukan kafan, karena dia bukan dalam ikatan, bukan. Dia di luar ikatan, bukan. Dipaham ya? Jadi itu plastik putih, itu yang paling pertama diletakkan di atas lantai. Dipaham ya? Itu plastik putih, mirip kafan. Sudah itu tali. Paham tak? Tali, buat 5 tali. Kalau dia besar, badannya gemuk, buat 7 tali. Kalau kecil, cukup 3 tali. Tergantung kondisi mayit. Faham? Letakkan 5 tali. Itu normalnya. Normalnya itu orang umum yang dewasa 5 tali cukup, insyaallah. 5 tali, setelah di atas plastik putih itu letakkan 5 tali. Setelah itu letakkan 3 lapis kain 3 lapis kain kafan. Faham ya? Ya, setelah antum letakkan 3 lapis kain kafan, maka bubuhilah kapas. Iya. Bubuhi kapas, khususnya yang melekat di badannya mayit bagian belakang. Kapas itu antum siram dengan hanut, antum siram dengan minyak wangi. Difaham tak? Itu yang melekat di badannya. Jadi kapas yang dibubuhi di bagian tengah disimpan, nanti kalau diletakkan si mayit di atas kapas itu, tak? Jadi bubuhi sudah minyak wangi banyak. Ya, setelah itu nanti kalau selesai dimandikan baru diletakkan di atas kapas tersebut. Iya. Nanti kalau si mayit sudah masuk ke dalamnya, dan ini insyaallah nanti saya jelaskan setelah selesai pembahasan ya. Yang jelas urutannya begitu tadi. Difaham tak? Ya, nah, adapun nanti masalah bagaimana menutupi kain kafan itu sebentar, kita teruskan dulu pembahasannya. Tinggal sedikit. Ya. Jadi di sini di adab yang keempat, di adab yang ke-8 sebenarnya ini masuk ya. Disunnahkan kain kafan sebagai berikut, berwarna putih, 3 lapis,
Kemudian yang ketiga hendaklah yang bergaris. Kemudian yang keempat hendaklah ya kain kafan itu diberi minyak wangi sebanyak 3 kali. Iya. Tayyib. Ini tentunya diperkecualikan orang yang berihram ya, tidak boleh diberi minyak wangi. Kemudian lanjut adab yang ke-9 sekarang. Selesai pembahasan sunnah pada kain kafan. Selesai ya. Jadi isinya 4 tadi, poin ke-8. Sekarang adab yang ke-9, poin ke-9, tidak diperbolehkan pada kain kafan tersebut mughalah. Ya, mughalah ini berlebih-lebihan. Dan tidak boleh melebihkan lebih daripada 3 kain. Lebih daripada 3 kain kafan. Alasannya karena ini menyelisihi apa yang Nabi SAW dikafani padanya. Kan Nabi SAW itu dikafani dengan 3 kain. Berdasarkan hadits Aisyah yang sudah lewat bahwa Nabi SAW kuffina fi salasi aswab. Nabi SAW dikafani dengan 3 kain kafan. Jelas ya? Ya, maka melebihkan daripada 3 itu namanya mughalah, berlebih-lebihan. Karena menyelisih sunnah apa yang Nabi SAW berada di atasnya. Iya. Wa fihi idha'atun lil mal. Lebih daripada 3 kain kafan itu adalah bentuk menelantarkan harta. Wa huwa manhiyun anhu, dan itu terlarang. Ya. Apalagi orang yang hidup lebih pantas menggunakan harta tersebut dibandingkan orang mati. Kalau dibuat 5 kan menghambur-hamburkan harta saja. Sedangkan Nabi SAW bersabda, innallaha kariha lakum salasan. Allah Ta'ala membenci untuk kalian 3 perkara. Salah satunya adalah idha'atul mal, menelantarkan harta. Ya. Baik. Jadi di sini ikhwan, ya, memang tentang masalah 3 kain kafan ini ada pembahasan yang dibahas para ulama. Kalau laki-laki enggak masalah 3 kain kafan ya. Ya, kalau untuk perempuan itu ada memang para ulama menyebutkan 5 lapis. Ya. 5 lapis kain kafan. Cuma hadis yang menyebutkan 5 lapis kain kafan itu tidak ada hadis yang sahih. Karena itu di adab terakhir Asy-Syaikh Al-Albani menyebutkan al-mar'atu fi dzalik karrajul. Perempuan dalam mengkafaninya sama dengan laki-laki. Itu adab yang terakhir ya, adab yang ke-10 dalam masalah mengkafani. Ya. Perempuan dalam mengkafaninya sama dengan apa? Laki-laki. Alasannya karena tidak ada dalil yang membedakan ya. Kita tidak punya dalil yang membedakan. Kalau perempuan cara mengkafaninya begini, beda laki-laki. Itu kita tidak punya dalil. Ya. Adapun penyebutan hadis 5 lapis kain kafan, ya, itu kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala sanadnya tidak sahih. Karena di dalam rawi hadis tersebut, di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Nuh bin Hakim Ats-Tsaqafi. Wa huwa majhulun, dan dia adalah seorang rawi yang majhul. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan selain beliau, dia adalah seorang rawi yang majhul. Ya. Dan ada illah yang lain yang dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zailai dalam kitabnya Nasbur Rayah. Ada illah yang lain, ya. Bukan cuma itu cacatnya di sini. Jadi ala kulli hal penyebutan kain kafan sebanyak 5 lapis untuk perempuan itu hadisnya apa? Hadisnya lemah. Iya. Hadisnya lemah. Tapi ini kalau kita baca kitab-kitab fikih, itu banyak ulama yang menyebutkan ini 5 lapis ya. Silakan antum baca buku-buku fikih, banyak ulama yang menyebutkan. Yani sampai sebagian para ulama ini bukan perkara yang baru, dari dulu ada orang yang melakukannya. Dari dulu ada orang yang melakukannya. Iya, jadi kalau ada orang yang melakukannya, ya, tidak bisa kita katakan itu bid'ah secara mutlak juga. Karena ternyata setelah kita baca, ternyata ulama-ulama terdahulu itu berfatwa dengannya. Ya. Tapi dari sisi periwayatan tidak ada hadits yang sahih tentang hal itu. Iya, tidak ada hadits yang sahih tentang hal itu. Paling tidak kita katakan menggunakan 3 kain lapis itu lebih afdal dan lebih utama dibandingkan 5. Itu paling tidak kita ucapkan seperti itu. Naam. Terus
antum juga harus tahu kalau dikatakan 5 jenis kain kafan khusus untuk perempuan ini ya, bukan untuk laki-laki. Kalau laki-laki jelas 3 saja, tidak boleh lebih. Kalau 5 jenis kain kafan untuk perempuan, itu juga antum harus tahu yang mana itu 5 lapis. Bukan 5 lapis, 5 lapis begitu. Ya, para ulama menyebutkan 5, disebutkan dalam hadis kan, khamsatu aswab. Ya, dalam lafaz yang lain, fakaffanaha fi khamsati aswab. Kafanilah wanita itu dengan 5 aswab, 5 lapis kain. Ya, para ulama mengatakan bahwa khamsatu aswab maksudnya 5 lapis kain itu maksudnya adalah yang pertama izar 1. Enggak disebutkan di sini ya. Izar 1. Yang kedua khimar. Izar itu kain yang menutupi bagian bawah. Ya. Kalau bahasa kita rok bahasanya. Iya kan? Izar, kain yang menutupi bagian bawah. Yang kedua khimar. Khimar itu yang menutupi bagian kepala. Ya, bagian kain yang menutupi bagian kepala sampai ke dada. Itu makna khimar. Yang ketiga komis. Komis itu baju gamis. Ya, kalau kita bahasanya jilbabnya. Yang menutupi bajunya dari atas sampai ke bawah. Iya, itu komisnya. Dan 4 dan kelima ya 2 lapis kain. 2 lapis kain. Kain yang apa? Kain biasa. Bukan ya seperti kain kafan yang menutupi laki-laki. Kiri kemudian dilipat yang kanan, begitu. Jadi lipatan kain pertama kalau dikatakan 5 kain di sini untuk perempuan, yang pertama izarnya, kain yang menutupi bagian bawahnya kayak dibuatkan rok. Kemudian yang kedua khimar, kayak sejenis jilbabnya yang menutupi bagian kepala sampai ke dada. Kemudian yang ketiga komis, baju gamisnya yang menutupi dari atas ya, dari bahunya sampai ke bawah, sampai ke kakinya. Kemudian 4 dan kelima itu lipatan terakhirnya. Difaham? Hah? Ya. Sampai antum enggak paham. Ya, itu untuk perempuan ya. Dan ini yang dipakai oleh hampir semua orang sekarang ini. Iya. Hampir semua orang ya, kalau boleh saya katakan jumhur, bukan jumhur ulama ya, jumhur kaum muslimin berbuat seperti ini untuk si mayit yang perempuan. Ya. Tapi kalau kita sendiri, alhamdulillah kita praktekkan di tempat kita ini. Kita praktekkan di tempat kita ini. Ya. Untuk perempuan, ya, karena saya biasa dipanggil juga untuk itu. Yang saya praktekkan 3 lapis. Kaum muslimin biasa bertanya-tanya, ya saya jelaskan baik-baik ya. Ya, kaum muslimin itu memang butuh dijelaskan saja baik-baik. Yang penting dia tapi alhamdulillah banyak yang terima. Saya lihat banyak yang terima, yang penting dia kenal kita. Oh, itu. Ustaz Syekh, nah kenal mereka? Bukan pertama kali dia berbuat seperti itu, sudah banyak media kerja. Ya, dan akhwat-akhwat ummahat itu sudah kita ajari juga. Sehingga sebagian kaum muslimin itu sudah paham. Iya. Sudah paham. Jadi 3 lapis mereka tidak berontak, tidak. Oh, ternyata begitu ya. Nah, begitu saja. Paling tidak mereka tidak begini ya, tidak marah-marah. Ya, kalau saya bilang, kalau saya dipanggil, ya saya diserahkan. Kalau ada yang mau kerja, saya tidak usah masuk, toh. Kan kita kasih keluasan. Kalau saya mau kerja, biarkan saya yang urus. Kecuali kalau ada yang mau lebih pintar, ya tidak ada aja masalah. Saya tidak usah ganggu, toh. Ya, jadi alhamdulillah, sebagian kaum muslimin mengerti seperti itu. Taib. Jadi tentang masalah ini kan kafan ya, memang khilaf para ulama. Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti berkata, "Qad jaa'a fi hadha haditsin marfu' illa fi isnadihi nadaran li'anna fihi rawiyan majhulan." Ibnu Utsaimin sendiri berkata seperti itu. Beliau berkata dalam Syarhul Mumti, telah datang hadis yang marfu' penyebutan tentang 5 lapis
kain. Seperti tadi ya, 5 lapis kain untuk perempuan. Namun di dalam hadisnya, di dalam sanadnya nazar, fihi nazar dalam sanadnya. Karena di dalam rawinya terdapat rawi yang majhul. Terdapat rawi yang apa? Majhul. Walihada qala ba'dul ulama, kata Syekh Utsaimin, karena itulah berpendapat sebagian para ulama, innal mar'a tukaffan fima yukaffanu fi bihil mar'ah, ai salasat aswab. Karena itulah ba'dul ulama, sebagian para ulama, kata Syekh Utsaimin, berpendapat bahwa para wanita itu dikafani ya sebagaimana seperti Nabi SAW dikafani 3 lapis. Ya, 3 lapis. Iya. Nah, alasannya sudah kita sebutkan tadi ya. Alasannya banyak. Syekh Al-Albani menyebutkan alasannya laki-laki dan perempuan asalnya sama. Kemudian yang kedua, tidak ada dalil yang menunjukkan harus 5. Maka apa asalnya yang Nabi dikafani dengannya? Maka itu adalah contoh sunnah. Dan Nabi SAW ketika meninggal anaknya Zainab, kemarin sudah lewat ya, meninggal anaknya Zainab dimandikan. Iya. Nabi SAW tidak ada menjelaskan mengatakan nanti dikafani dengan 5 lapis, enggak ada. Kalau seandainya ada dalil penyebutan perempuan di zaman itu harus dan mesti 5, tentu ada hadits yang sahih. Ya. Jadi kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya karena tidak ada dalilnya tadi, ya perempuan dikafani seperti seperti laki-laki, 3 lapis kain. Iya. Ini pendapat yang mengatakan 3 lapis kain jika hadisnya ini memang tidak sahih. Iya. Huwal asah. Inilah pendapat yang lebih kuat. 3 lapis. Karena yang asal itu laki-laki dan perempuan harus sama dalam hukum-hukum syariat. Kecuali ada dalil yang menunjukkan perbedaan, khusus perempuan harus begini, khusus laki-laki yang begini, maka baru bisa kita bedakan laki-laki dan perempuan berbeda dalam khususiyahnya. Ya. Iya, maka ya kita katakan syariat, dalil, hadis itu lebih pantas untuk diikuti dibandingkan kebanyakan manusia. Baik. Saya kira ini jelas tentang masalah mengkafani ya. Selesai pembahasan mengkafani. Sekarang kita masuk pembahasan kata Sa'di rahimahullahu taala wassalati alaih. Setelah dikafani ya, langsung disolati. Jadi beliau di sini disolati dulu baru diantarkan ke kuburan. Iya. Baru diantarkan ke kuburan. Dan saya sudah singgung kemarin bahwa hamlul janazah, kan ada hadis kemarin ya yang menyebutkan man ghassalal mayyit falyaktasil. Siapa yang memandikan jenazah maka dia disunnahkan untuk mandi, tidak wajib, bisa berwudu, bisa cuci tangan. Wa man hamalahu falyatawadda, dan siapa yang mengantarnya maka hendaklah dia berwudu. Para ulama menyebutkan bahwa mengantar jenazah, hamalahu, mengantar jenazah itu pada 2 tempat. Mengantarnya setelah dikafani menuju ke masjid. Iya kan? Saya sudah singgung kemarin kan? Mengantarnya dari rumahnya misalnya dikafani menuju ke masjid. Yang kedua mengantarnya dari masjid menuju ke mana? Menuju ke tempat kuburan. Nah, kalau seperti ini pembahasannya, maka setelah mengkafani bisa kita bahas mengantar. Iya kan? Mengantar jenazah. Bisa juga kita bahas mensolatkannya. Nanti pembahasan mengantar dibahas 2 kali. Mengantar dari rumah ke masjid, kemudian dari masjid kemana? Ke kuburan. Baik. Dan tentang masalah hamlul mayyit ini, tentang masalah mengantar jenazah ini ada hukum-hukum yang lahir di bawahnya. Iya. Ada hukum-hukum yang lahir di bawahnya, ada keutamaannya dan ada juga larangannya. Siapa yang boleh mengantar, ada golongan orang-orang yang tidak boleh mengantar. Iya. Bahkan menguburkan juga nanti ada ahkam di dalamnya, ada hukum-hukum. Ada orang yang boleh ikut menguburkan di dalamnya dan ada orang yang tidak boleh turun ke bawah. Ya.
Ya, ada ada orang-orang tertentu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, kita ikuti urutan kitab As-Sa'di rahimahullah ta'ala setelah mengkafani mensolati. Kata beliau, wassalati alaih, dan mensolati jenazah. Ya. Yang pertama tentang mensolati jenazah, kita katakan, jadi di sini dalam mensolati jenazah, di sini saya akan urutkan juga ya beberapa adab dalam mensolati jenazah. Saya akan urutkan tentang hukum-hukum dan adab-adab dalam mensolati apa? Jenazah. Baik. Dan ini agak panjang dan butuh penjabaran. Ya, karena ini panjang sekali. Adab dan hukum yang pertama, adab dalam mensolati jenazah yang pertama, kita katakan bahwa mensolati jenazah Muslim itu hukumnya fardu kifayah. Sudah lewat ya. Mengkafani, memandikan, mensolati itu semua hukumnya fardu kifayah. Adab kedua, diperkecualikan ya golongan yang tidak wajib disolatkan. Jadi mensolati mayit muslim, muslimah, mensolatinya fardu kifayah. Jadi yang disolati itu muslim ya, muslimah. Orang kafir enggak ada kewajiban mensolati, karena orang kafir enggak boleh didoakan. Karena sudah pernah berlalu bersama kita bahwa orang kafir itu tidak boleh didoakan. Istighfar. Bahkan Nabi SAW dilarang mendoakan pamannya Abu Talib, bahkan ibu beliau dilarang mendoakannya. Adapun menziarahinya beliau diizinkan, mendoakannya dilarang. Haram mendoakan orang kafir, istighfar, karena walaupun kita mendoakannya sampai ratusan kali, Allah tidak mengampuninya. Iya. Baik, ini hukum wajib kifayah mensolati kaum muslimin yang meninggal. Adab kedua, diperkecualikan ya dua orang atau dua golongan tidak wajib disolatkan. Siapa dua golongan yang tidak wajib disolatkan? Yang pertama adalah anak kecil yang belum balik. Kalau ada anak kecil yang belum balik meninggal, maka tidak wajib disolati. Karena itu Nabi SAW tidak mensolati anaknya Ibrahim ketika meninggal. Dalam hadits Aisyah, bahwa Ibrahim ketika meninggal, anaknya Nabi SAW, dan dia berumur 8 tahun pada waktu itu, ya 18 bulan, 18 bulan, bukan 8 tahun ya. Dia meninggal ketika berumur 18 bulan. Falam yusalli alaihi Rasulullah, maka Nabi tidak mensolati dia. Golongan yang kedua yang tidak wajib disolati adalah asy-syahid, orang yang mati syahid. Mati syahid di mana? Di medan perang. Bukan mati syahid karena selainnya. Karena bentuk mati syahid ada banyak ya, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, terbakar badannya, ya, atau dia mati tenggelam dan semisalnya, itu tetap disolati itu. Adapun yang dimaksudkan di sini tidak wajib disolati adalah orang yang meninggal di medan perang. Dan ini hadisnya sudah lewat. Di jenazah Uhud tidak ada yang Nabi solati kecuali siapa? Hamzah. Ini dalil tegas, jelas bahwa mensolati orang yang meninggal di medan perang itu tidak wajib. Kalau seandainya wajib, tidak mungkin Nabi tidak solati mereka. Nabi hanya mensolati siapa? Hamzah. Kenapa? Karena penghormatan beliau kepada Hamzah. Karena Hamzah itu bukan orang sembarangan. Ya, jasanya kepada Islam itu terlalu besar beliau, Hamzah itu. Karena Hamzah ini masuk Islam di fase Mekkah ya. Yang kata para sahabat, di antaranya sahabat Ibnu Mas'ud, dulu di Mekkah, karena Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, dan dia menyaksikan kesulitan orang masuk Islam di awalnya. Orang yang memperjelas syahadatnya dan keislamannya itu disiksa oleh orang musyrik Mekkah. Maka Ibnu Mas'ud berkata, kami senantiasa kesulitan
tersiksa, bahkan mereka disiksa, diteror oleh orang musyrikin. Ya, bagi orang yang masuk Islam. Nanti setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar, baru kami merasa izzah. Baru merasa apa? Izzah. Iya. Makanya Umar setelah dia masuk Islam bersama dengan Hamzah, dan seingat saya ya, itu Hamzah lebih dahulu masuk Islam dibanding Umar. Iya. Jadi setelah dia masuk Islam, ya, Umar berkata, tidak usah salat sembunyi-sembunyi, langsung di Ka'bah. Jadi Umar suruh kaum muslimin salat di Ka'bah. Kalau ada yang ganggu antum, biar saya potong lehernya. Jadi mereka keluar bersama Nabi dan para sahabat, mereka ketakutan. Jadi Hamzah dan Umar berdiri di samping kiri dan kanan, berjaga. Silahkan diganggu, Pak. Gak ada orang musyrikin mengganggu mereka salat. Jadi ini Hamzah ini orangnya orang Quraisy, dia kan disegani ya, tidak ada orang mengganggu mereka. Bahkan yang paling hebat di antara mereka pergi berhijrah adalah hijrahnya Umar. Antum tahu kisah hijrahnya Umar? Baca kisah hijrahnya Umar, antum akan tertawa membacanya, dan antum akan takjub dengannya. Orang pergi berhijrah itu semua berhijrah ke negeri Madinah ya, dari Makkah ke Madinah. Orang pergi berhijrah itu sembunyi semuanya, nggak ada yang tidak sembunyi, karena dibunuh orang-orang musyrikin. Yang mau pergi berhijrah itu dihadang, dibunuh. Jadi mereka ada yang pergi berhijrah itu tengah malam, sembunyi. Mereka cari siasat bagaimana caranya mereka keluar dari negeri Mekkah. Adapun Umar ketika dia mau pergi berhijrah, dia panggil semua orang Quraisy. Dia kumpulkan. Dia berkata, besok saya mau berhijrah. Dia kumpulkan orang, Pak. Saya mau pergi berhijrah. Siapa yang mau janda istrinya, silahkan dia hadang saya. Itu dia bilang. Iya. Siapa yang mau janda istrinya, dia hadang saya nanti. Biar saya bunuh dia. Tidak ada yang menghadang dia. Iya. Jadi dia umumkan hijrahnya. Nabi SAW saja pergi berhijrah dengan Abu Bakar, dia bersembunyi kan? Iya, dia bersembunyi. Kemudian yang membawakan makanan adalah Asma. Iya, anak perempuannya Abu Bakar, Asma bintu Abi Bakar. Makanya dia dikenal dengan ada julukannya itu Dunnatikain ya. Orang yang memiliki dua ikat pinggang, karena dia membawa makanan dengan ikat pinggangnya itu. Dia pikul di atas pundaknya makanan untuk Abu Bakar dan Nabi SAW. Dia yang mengantarkan makanan, karena ini perjalanan jauh ya. Mereka bersembunyi untuk pergi berhijrah. Ya, kecuali memang Umar itu tadi, karena orangnya pemberani, dia tidak takut mati ya. Taib. Ini adab yang kedua ya, isinya dua tadi. Adab kedua itu isinya dua. Diperkecualikan tidak wajib disolati siapa? Anak kecil, kemudian mati syahid. Nah, dan ini kalimat tidak wajib disolati bukan artinya tidak boleh ya. Anak kecil itu boleh jadi solati, tidak ada masalah. Iya. Mati syahid tidak wajib disolati, tapi boleh atau tidak? Boleh. Buktinya Nabi mensolati Hamzah. Iya. Karena itu adab yang ketiga, kita katakan ini adab ketiga sudah. Tusyra'us shalah ala mayyit. Disyariatkan untuk disolati beberapa orang sebagai berikut. Yang pertama anak kecil yang belum balik. Ya, disyariatkan, tidak wajib. Sudah tadi ya? Ya, tidak wajib disolati, tapi disyariatkan, tetap boleh disolati. Walau kana siktan, meskipun ya bayi yang lahir keguguran. Ya, ini faedah ya. Sebenarnya ini buku banyak faedahnya. Untuk mendapatkan banyak faedah. Jadi as-sakat, keguguran itu maknanya. Siktan, keguguran. Jadi anak yang lahir keguguran itu tetap disyariatkan untuk diselenggarakan jenazah untuknya. Maksudnya apa? Kalau bisa dimandikan, walaupun dia belum balik, walaupun dia baru berumur 1 bulan, dimandikan, dikafani, dikuburkan, disolati, bisa. Tapi tidak wajib kita mensolati dia, tapi tetap dikafani lalu dikuburkan. Ya, kalau mau didoakan untuk anak yang bayi, anak yang
yang belum balik meninggal, itu yang didoakan adalah orang tuanya. Ya, antum cari saja adab anak yang kecil meninggal, itu yang didoakan orang tuanya yang didoakan. Ya, jelas? Karena anak kecil itu antum Allahumma gfir lahu, nah tidak ada dosanya. Iya kan? Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya. Ampunilah dosanya. Tidak ada dosanya anak kecil. Makanya anak kecil itu meninggal tidak wajib disolati. Iya kan? Terus nanti kalau kita sampai pada doa, kata para ulama yang didoakan itu orang tuanya. Iya, dan kaum muslimin secara umum. Ada doanya? Ya ada, dibaca bukunya saja. Nanti ada petunjuknya. Jelas ya? Dan anak yang apa? Tentunya anak yang dihukumi seperti ini disolati selama anak yang keguguran ini sudah ditiupkan padanya ruh, ya, sudah ditiupkan padanya ruh, itu yang dihukumi manusia. Adapun kalau dia janin belum ditiupkan ruh, ya belum manusia itu, belum dikatakan manusia. Nanti dikatakan manusia setelah ditiupkan apa? Ruh, dan itu terjadi nanti 4 bulan. Jadi kalau dia 4 bulan keguguran ke atas, maka itu dihukumi manusia. Dan di situ banyak hukum yang lahir di belakangnya. Difaham? Bukan cuma di sini yang masalah ini saja, bukan. Bukan cuma masalah mau disolat, mau dikuburkan dan semisalnya. Tapi ada hukum yang lain. Seperti apa? Akikah. Di akikah itu fatwa para ulama tentang bayi yang gugur di 4 bulan ke atas, itu di akikah, dia sudah janin, dia sudah manusia, itu sudah anaknya, maka dia tetap di akikah, ya, taib, untuknya, diakikahkan untuknya, taib. Dan itu bisa menjadi bisa menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya kelak. Ya, ini keutamaan ya untuk mereka yang memiliki anak yang keguguran. Taib. Karena itu Syekh Al-Albani juga menyebutkan bahwa yang zahir keguguran di sini yang boleh disolatkan dengannya adalah janin yang sudah ditiupkan padanya ruh. Dan itu sudah sempurna 4 bulan. Adapun kalau belum sampai 4 bulan ya bukan manusia namanya. Iya. Maka adapun kalau dia belum sampai 4 bulan itu laisa bimayyit, bukan mayyit namanya. Ya, ini tidak ada keraguan karena hadisnya datang dalam hadis Ibnu Mas'ud, ada ya, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, bahwa janin itu awalnya adalah alaqah, segumpal darah, mudghah, kemudian mudghah, kemudian ya sampai 3 tahapan ya, nutfah yang pertama ya nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Setelah berumur 4 bulan diutus malaikat meniupkan ruh. Ya, makanya itu perut ibu nanti bergoyang-goyang yang hamil itu nanti setelah umur 4 bulan karena baru ada ruhnya. Taib. Yang kedua yang disyariatkan untuk disolati, ini masih poin ketiga ya. Masih adab yang ketiga disyariatkan untuk disolati orang-orang sebagai berikut. Anak kecil. Yang kedua orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid sudah lewat tadi ya, dan di sini juga hadisnya banyak, bisa disolati orang yang mati syahid, tapi tidak wajib. Baik. Tapi tidak wajib. Naam. Siapa lagi yang wajib disolati? Ya. Yaitu mereka yang dikisas karena hudud. Iya. Ini juga disyariatkan untuk disolati. Yaitu mereka yang apa? Yang mati karena dikisas, dipenggal. Karena dia bunuh orang, dibunuh juga. Iya. Termasuk orang yang dirajam ya. Tetap disyariatkan untuk disolati. Dalilnya hadisnya Imran bin Husain. Thumma amara biha farujimat. Kemudian dia pun diperintah, lalu dia pun dirajam. Thumma shalla alaihi, lalu Nabi mensolatinya. Iya. Ini kisah perempuan dari Bani Juhaina ya.
dia berzina sampai dia hamil, padahal dia punya keluarga, suami. Maka dia berkata, ya Rasulullah, saya asabtu haddan, yakni saya telah melakukan perbuatan yang mengharuskan saya dihukum had, tegakkanlah untukku. Kata Nabi, ya, kepada walinya, ahsin ilaiha, berbuat baiklah antum kepada dia dulu. Fa idza wada'at fa'tini biha, jika dia sudah melahirkan, datanglah kepadaku. Lalu ditunggu sampai melahirkan, 9 bulan melahirkan. Lalu Nabi SAW ya memerintahkan fakasyafat 'alaiha thiyabaha, agar supaya dia ditutup pakaiannya. Lalu Nabi perintahkan dia dirajam, lalu Nabi mensolatinya. Kata Umar, ya Nabi Allah, antum mensolati dia padahal dia berzina? Kata Nabi SAW, sungguh wanita itu telah bertobat dengan tobat yang sangat sempurna. Kalau seandainya tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, lawasi'athum, maka itu mencukupi mereka. Ya, bukankah dia telah bertobat ya dengan seafdal-afdal tobat ya untuk dirinya, dan dia sudah bersungguh-sungguh datang mau dirajam, berani ya, karena dia mau membalas dosa yang dia buat. Siapa lagi yang pantas untuk disolati dan disyariatkan untuk disolati, yaitu seorang yang fajir. Jadi orang berzina tetap disolati. Bahkan akidah ahli sunnah mengatakan bahwa dosa apapun yang dibuat oleh kaum muslimin tetap dia disyariatkan untuk disolati, selama dia tidak kafir, selama dia tidak musyrik. Dosa sebesar apapun, maka dia tetap dikatakan ahlul kiblah. Bahasanya para ulama dalam kitab akidah itu ahlul kiblah namanya. Tidak ada orang yang boleh mengeluarkan manusia kaum muslimin dari ahlul kiblah, keluar darinya kecuali mereka musyrik kafir. Maka selama mereka ahlul kiblah, bahasanya maksudnya selama mereka masih muslim, sebesar dan sebanyak dosa apapun yang dia buat dari dosa besar, dia tetap muslim. Ya. Baik. Makanya di sini di antara golongan orang yang berhak untuk tetap disolatkan adalah seorang yang fajir, yang bergelimang dengan dosa-dosa dan maksiat yang haram. Seperti apa? Kalau beliau meninggalkan salat, meninggalkan zakat, selama dia meyakini wajibnya. Ya. Dan ini tentang masalah meninggalkan salat, satu ini saja yang diperselisihkan ya, dari seluruh dosa besar, satu dosa ini yang diperselisihkan para ulama tentang hukumnya. Karena para ulama berselisih, kalau Syekh Al-Albani sendiri berpendapat meninggalkan salat bagi orang yang malas selama dia meyakini wajibnya, dia tidak kafir. Tapi dia berbuat dosa besar. Kalaupun dikatakan kafir dalam hadis, kata beliau, maka kufurnya kufur asgar, maka tetap dia disolati. Karena beliau berpendapat seperti itu, seperti ulama yang lainnya. Adapun ulama yang lain yang berpendapat dia kafir, murtad, keluar dari Islam, meninggalkan salat, tidak disolati. Ya kan? Ya, ulama yang berpendapat dia kafir, keluar dari Islam, maka orang yang meninggalkan salat itu tidak boleh disolati. Konsekuensi pendapat itu, karena dia kafir tidak boleh disolati. Orang kafir tidak boleh disolati. Baik. Termasuk meninggalkan salat, tidak bayar zakat selama dia meyakini wajibnya, orang yang berzina, minum khamar, ya semisal mereka dari kalangan fasik, ahli fasik, orang-orang yang fasik, ya, maka mereka tetap disolati. Cuma para ulama mereka merinci tentang mensolatinya. Kalau dia adalah seorang yang alim, berilmu, ya, dia adalah tokoh di masyarakat, dipandang dalam ucapan dan perbuatannya, maka yang paling afdal dan sepantasnya bagi dia untuk meninggalkannya, tidak mensolatinya, sebagaimana Nabi SAW. Dalam rangka apa? Ya, untuk memberikan ta'dib, pelajaran bagi kaum muslimin yang berbuat semisal dengannya. Baik, coba kalau kita minum khamar itu tidak mau disolati sama ustaz, tidak disolati oleh para ulama, wah, dia akan tersentak dengan itu. Ini bagi siapa? Bagi orang yang memiliki pengaruh kalau dia tidak mensolatinya. Diperhatikan, antum baca hadis-hadis tentang Nabi tidak mensolati orang-orang yang memiliki pelanggaran syariat. Ada kan? Ada orang dia punya utang kemarin, ada hadisnya sudah berlalu, kemudian dia tidak membayar utangnya, maka Nabi tidak mau mensolatinya. Ya. Dan dosa semisal ini ada ya, pencuri. Ada beberapa dalil ya,
Nabi SAW berkata, sallu ala sahibikum, salati sahabat kalian. Nabi tidak mensolatinya. Ini dijadikan dalil oleh para ulama, orang yang memiliki pengaruh, memiliki ilmu, dia adalah seorang tokoh di tengah masyarakat, dipandang ucapan dan perbuatannya, memberikan pengaruh dalam perbuatannya atau tidak, maka orang seperti ini sepantasnya dia tidak mensolati. Adapun orang yang tidak memiliki pengaruh sedikit pun, maka dia apa? Ya, seharusnya dia mensolati. Karena dia tidak mensolati, tidak ada orang yang terpengaruh. Apa tuh? Ya kan? Dan ini saya sudah ingatkan ya. Saya sudah ingatkan beberapa kawan-kawan di daerah itu, ada yang keliru memahami yang seperti ini. Ya, ada yang keliru, tidak bertanya juga. Sampai ada orang tetangganya meninggal, ya, yang jahil-jahil, ya, tetangganya meninggal karena dia biasa minum khamar, disolati di masjid. Mereka semuanya pergi tidak mensolatinya. Ini keliru. Kenapa antum tidak solati? Dia dulu minum khamar. Apa dalilnya antum tidak mensolatinya? Ya, karena dia pelaku dosa besar. Nabi tidak mensolatinya. Antum seperti Nabi. Antum tahu hadisnya itu apa pahamnya para ulama? Antum tidak seperti memahami hadis itu dengan para ulama. Kalau antum tokoh, antum ustadz di sana, antum memberikan pengaruh perbuatan antum di situ, antum tidak mensolatinya, itu cocok. Tapi kalau antum, justru antum tidak solati, orang bilang, apa toh ini keras sekali. Iya kan? Tidak ada faedahnya. Antum tidak solati mereka, tidak ada faedahnya sama masyarakat. Ada atau tidak? Tidak ada. Mungkin orang justru sebagian benci sama antum. Dia saja mau masuk surga. Padahal orang maksudnya bagus toh? Iya. Surga ini memang dia saja yang punya. Semuanya orang neraka. Padahal kita sholat ini didoakan supaya dia bagus maksudnya masyarakat. Ini juga ikhwah yang maksudnya bagus dia maksudnya, tapi salah caranya. Dan dia keliru. Yang seharusnya dia ikut mensolatinya. Apalagi kalau dia hadir salat berjamaah di situ. Pas dibawa mayit, dia keluar semua. Wah, sejati namanya. Bersih dia, paling sunnah. Itulah fitnah. Karena dia tidak belajar dengan baik. Dia pandang dirinya berilmu, padahal dia jahil di dalam perkara itu. Seharusnya dia ikut sholat. Iya. Bahkan walaupun seandainya orang itu misalnya meninggalkan sholat sekali-kali ya, dan itu khilaf para ulama. Tidak boleh kita mentahkim secara mutlak. Tidak apa-apa disolati, didoakan, semoga dia dimaafkan, diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena para ulama memang itu khilaf tentang masalah meninggalkan sholat ya. Iya. Dan sebagian para ulama menghukumi bahwa meninggalkan sholat yang kafir, itu kata para ulama, itu kalau meninggalkan terus menerus atau meninggalkan kebanyakan sholat dan dia tidak sholat kecuali sekali setahun, itu dihukumi kafir. Ya, sholatnya berapa kali sholat? 2 kali. Salat Idul Fitri, Idul Adha, insyaallah surga. Yang seperti ini nggak disolati, karena memang dia kebanyakannya meninggalkan salat. Itu yang dihukumi para ulama kufur. Itu kalau dia jahil tentangnya ya, nggak bisa kita tahkim, nggak bisa kita hukumi langsung takyin dia. Boleh jadi dia katakan nih salat ini tidak wajib, mungkin dia tidak paham. Tapi saya kira jarang tidak paham ya, malas, yang malas. Baik, jelas. Ini sudah beberapa golongan yang tetap disolati. Dia yang dirajam, dikisos, dipenggal, tetap disolati. Diharapkan padanya rahmat Allah Ta'ala untuk mereka, termasuk orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat. Itu fikih tentang masalah mensolati jenazah ya. 6. Karena itulah para ulama khilaf ya. Sebagian yang mengatakan sulliya yusalla ala kulli man salla lil qiblah. Disolati setiap orang yang masih ahlul qiblah, masih muslim. Wa ala qatili nafs, bahkan orang yang mati bunuh diri, itu tetap disolati. Itu mazhab pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq ibn Rahawai. Imam Ahmad pandangan beliau tidak disolati orang tersebut oleh imam. Orang yang membunuh dirinya khusus imam, ulama tidak mensolatinya. Sedangkan selain imam dia tetap mensolatinya. Jelas tidak ini? Jelas tidak ini? Saya ulangi ini kalimatnya ya.
Jadi Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawai ini ulama besar ya, selevel Imam Ahmad. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu di atasnya lagi Imam Ahmad, dia adalah tabi'in ya. Kata beliau, orang yang mati bunuh diri dosa besar itu tetap disolatkan. Kalau pandangan Imam Ahmad, orang yang mati bunuh diri, khusus imam seperti Nabi kan, tokoh yang berpengaruh ucapan dan perbuatannya, itu dia tidak mensolatinya untuk memberikan efek jerah kepada orang yang semisal dengannya, peminum khamar, pejudi dan semisalnya. Adapun selain imam, kata Imam Ahmad, selain imam dari kalangan kaum muslimin selainnya, itu tetap dia apa? Dia tetap mensolatinya. Jadi ini pendapatnya siapa dia pakai ini? Ini orang-orang yang sejati ini, yang pintar nih. Pendapatnya siapa dia pakai? Nafsu saja ya. Perasaan dia pakai. Saya terus terang tidak senang saya sama orang-orang seperti ini. Walaupun dia belajar, tapi seharusnya dia bertanya. Ya, seharusnya dia bertanya. Jangan dia menghukumi sesuatu itu dengan perasaannya dan perkiraannya. Kemudian diantaranya orang yang tetap disyariatkan untuk disolati adalah al-madin, alladzi lam yatruk minal mal, yaitu seorang yang berutang dan dia tidak meninggalkan harta, yakni utangnya tidak dibayar karena uangnya tidak ada ya, maka dia tetap disolati ya. Tapi Nabi SAW memang meninggalkan dia tidak mensolatinya di awal perkara, tapi Nabi berkata sallu ala sahibikum, ya kan, solati sahabat kalian. Nabi meninggalkannya, tidak mensolatinya, tapi Nabi memerintahkan para sahabat. Kalau mau dipikir ya, sahabat itu berilmu atau tidak? Berilmu. Tapi Nabi berkata solati sahabat kalian. Nabi tidak mensolatinya karena memberikan pengaruh pada mereka. Iya. Hadisnya ini sebenarnya sudah lewat ya. Ada orang yang dihadapkan di depan Nabi SAW dan dia punya utang. Nabi berkata solatkan sahabat kalian. Ya, maka Abu Qatadah berkata, ya, solatkanlah ya Rasulullah, saya yang bayar utangnya. Maka Nabi baru mensolatinya. Jelas? Kemudian termasuk orang yang tetap disolati adalah ya, siapa yang dikuburkan sebelum dia disolati. Ya, siapa yang dikuburkan sebelum dia disolati. Jadi dia dikuburkan belum disolati, maka tetap disolatkan. Tetap disolatkan di kuburnya. Atau shalla alaihi ba'duhum duna ba'dihim, atau sebagian kaum muslimin sudah mensolati mereka di masjid, sudah mensolati di rumah, sebagian kaum muslimin sudah ada yang mensolatinya, tapi sebagian kaum muslimin ada yang tidak sempat mensolatinya, maka setelah dikuburkan, di kuburnya boleh disolati. Jelas? Iya. Apalagi keluarganya yang terlambat, jauh, dia dapati keluarganya sudah dikuburkan, dikubur dia sholat. Sholat apa? Sholat jenazah. Menghadap, sama seperti sholat di masjid, dia hadap kepalanya kalau laki-laki, kalau perempuan dia menghadap kemana? Ke perutnya. Iya, menghadap kiblat ya. Maka mereka sholat di kuburnya seperti sholat jenazah. Iya. Dan boleh mereka berjamaah di situ. Jadi kalau misalnya ada 10 orang boleh mensolati, 10 orang semuanya sholat di mana? Di kuburan. Ya, sama seperti sholat di masjid. Itu diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis Ibnu Abbas, meninggal seseorang dan Nabi SAW menjenguknya. Maka mereka pun menguburkannya di malam hari. Ketika di pagi hari mereka memberitahunya, yakni mereka memberitahu Nabi SAW. Yakni orang ini biasa Nabi menjenguk orang tersebut, tapi dia meninggal, sahabat tidak memberitahu Nabi SAW. Mereka menguburkannya di malam hari. Kata Nabi, apa yang menahan kalian untuk memberitahu kepada saya? Kenapa saya tidak diberitahu? Mereka berkata, penguburannya terjadi di malam hari ya Rasulullah, dan itu kondisinya gelap. Kami tidak senang untuk memberatkan anda. Maka Nabi mendatangi kuburannya dan Nabi mensolatinya. Kata Ibnu Abbas, fa'amanna wasafna khalfahu, maka kami pun ya berdiri di belakang Nabi SAW ya, yakni Nabi mengimami kami dan kami membuat shaf di belakang Nabi SAW. Wa ana fihim, dan saya salah seorang di antara jamaah yang hadir di tempat tersebut. Dari sini saya sampaikan ke antum faedah dari hadis ini, bahwa
Satu, siapa yang belum sempat mensolati jenazah di masjid atau di rumah, maka dia boleh mensolatinya di mana? Di kuburan. Faedah kedua, boleh mensolati orang di kuburan berjamaah. Faham? Ya. Yang ketiga, bagi orang yang sudah pernah ikut mensolati jenazah tersebut di masjid atau di rumah, boleh lagi dia ikut mensolatinya di mana? Di kuburan, selama dia tabi', mengikut, bukan dia imam, bukan dia sendiri mensolatinya. Karena orang sudah mensolati mayit di masjid, di rumah, tidak ada hajat dia mensolatinya di mana? Di kuburan, kecuali satu kondisi seperti Ibnu Abbas, dia mensolatinya ikut. Difaham tak? Kalau dia ikut bisa di belakang, dan wattabi'lah hukmalah, orang yang mengikuti itu tidak ada hukumnya dalam kaidah syariat. Difaham ya? Ya, dan itu kaidah biasa kita jabarkan. Yang tidak boleh itu kalau dia salatnya sendiri, ya, atau dia sebagai imam, itu tidak boleh. Tidak boleh dia salatkan 2 kali. Ya, dan kalau dia, dan pembolehan untuk ikut beberapa kali itu boleh ya. Ini difatwakan. Apa yang saya jelaskan tadi itu fatwa Syekh bin Baz ya. Fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Iya. Dan faedah tambahan, jika ada jenazah dikuburkan dan sama sekali belum pernah disolati oleh siapapun, iya kan? Itu faedah. Kalau ada jenazah dikuburkan dan sama sekali belum pernah disolati oleh siapapun, maka boleh manusia mensolatinya di kuburnya walaupun sudah berlalu beberapa tahun. Iya, dikubur ya, nggak ada orang yang mensolatinya, maka tidak apa-apa walaupun sudah berlalu 1 tahun, kaum muslimin mensolatinya di kuburnya. Adapun jika sudah disolati oleh sebagian orang tapi sebagiannya belum, maka tadi sudah kita bahas, ya tak? Sebagiannya belum, maka ya boleh bagi orang yang belum mensolatinya, dia solati di mana? Di kuburnya. Dan kalau tempatnya jauh, maka bagi siapa yang keluarganya berada di tempat yang jauh, maka boleh dia solati, ya, dia solati. Misalnya dia datang ya, dan tidak mesti dia solati salat gaib, karena sudah ada yang mensolatinya ya. Dan tentang masalah salat gaib ini nanti akan kita bahas khusus di babnya nanti, insyaallah taala, tentang salat gaib. Karena salat gaib ini nanti kita disyariatkan salat gaib kalau orang itu meninggal tidak ada yang mensolatinya. Misalnya dia meninggal di sana, ternyata sudah dikuburkan, tidak ada yang mensolatinya, dan tempatnya jauh sekali, maka boleh disolati di tempat kita ini. Namanya salat apa? Salat gaib. Iya, jelas? Atau dia sudah jelas meninggal, kecelakaan, hilang jasadnya, boleh tidak disolati? Boleh. Salat gaib. Tapi kalau sudah ada yang solati di sana, ya, nanti ini akan kita bahas juga nanti ini ya. Sudah ada yang mensolatinya, dia meninggal misalnya di provinsi lain atau di negeri lain, kita tahu dia disolati di sana, di kafane, disolati. Tidak ada syariat kita mensolati di sini salat gaib. Difaham ya? Karena sudah ada yang mensolatinya. Ya, dalil tentang salat gaib ini sebenarnya asalnya disebutkan dalam kisah Najasyi. Kisah Najasyi, dan itulah awal kisah terjadinya salat gaib. Nabi mensolati Najasyi, dan dia adalah seorang raja negeri Habasyah. Ya, rakyatnya semuanya Nasrani, Nasara. Maka ketika dia meninggal, ya karena dia menyembunyikan keislamannya, maka dia meninggal, tidak ada orang yang mensolatinya dan mengkafaninya seperti muslim. Meninggal begitu saja. Maka Nabi SAW keluar dan berkata, mata rajulus salih, telah meninggal seorang lelaki yang saleh pada hari ini, maka kita salati dia. Maksudnya Najasyi. Karena Najasyi ini Nabi SAW dan para sahabatnya memang mengajak dia untuk masuk Islam, dan dia cinta Islam. Ya, kisahnya nanti akan datang insyaallah. Saya kira ini untuk sementara cukup ya. Ya, insyaallah taala tentang lanjutan tentang masalah mensolati jenazah ini saya akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal barakallahu fiikum.